Israel dilaporkan mengalami kerugian kritis, di mana media Israel mengakui puluhan IDF tewas di Gaza Utara hingga disebut menelan biaya perang yang sangat tinggi. Mengutip Tribun News pada 9 Januari, hal itu diutarakan oleh media Israel pada Selasa 7 Januari 2025. Diakui bahwa sebanyak 46 tentara dan perwira IDF tewas selama operasi militer di Gaza Utara, khususnya di Jabalia, Beit Hanon, dan Beit Lahia. Media Israel mengakui bahwa operasi militer yang kembali dimulai 3 bulan lalu menelan biaya perang yang sangat tinggi. Insiden terbaru saja, Israel mengumumkan kematian 2 tentara yang baru saja tewas, yakni Sersan Matityahu Yaakov Parel dan Sersan Kanao Kasa dari Batalion ke-46 Brigade ke-401. Dikabarkan bahwa hal itu menambah jumlah korban tewas yang diakui publik di antara tentara Israel menjadi 828 sejak 7 Oktober 2023. Perlu diingat, jumlah korban yang terlampau tinggi menggarisbawahi tantangan yang dihadapi pasukan pendudukan Israel di medan perang Gaza Utara. Houthi dikabarkan telah meruntuhkan mitos besar Israel soal tak tertembusnya sistem pertahanan udara mereka. Rudal Palestina 2 Houthi disebut memiliki kekuatan membobol sistem Iron Dome dan Arrow Israel. Mengutip Tribun News pada 9 Januari, hal itu diumumkan oleh media Israel baru-baru ini. Perlu diketahui, sistem pertahanan Iron Dome dan Arrow Israel memiliki mitos besar tidak tertembus dan tidak terkalahkan. Namun nyatanya rudal Houthi Palestina 2 dilaporkan mampu melewati sistem pertahanan udara canggih tersebut. Sehingga digarisbawahi bahwa kemampuan rudal Palestina 2 memunculkan pertanyaan tentang kekuatan dan efektivitasnya. Diinformasikan bahwa Palestina 2 adalah rudal berbahan bakar padat 2 tahap yang diproduksi di dalam negeri Yaman. Memiliki perkiraan jangkauan 2150 km, masuk dalam kategori rudal jarak menengah. Rudal Palestina 2 membawa muatan hulu ledak sekira 500 kg dan dapat mencapai kecepatan maksimum Mach 16. Tidak hanya itu, juga dapat bermanuver pada kecepatan tinggi hingga disebut rudal hipersonik. Cara cerdik Hamas balas dendam ke IDF. Satu di antara cara yakni mengubah senjata Israel yang gagal meledak menjadi amunisi baru untuk membunuh musuh. Mengutip Palestine Chronicle pada 9 Januari, hal itu diutarakan oleh Radio Angkatan Darat Israel pada 8 Januari kemarin. Rincian kecerdikan Hamas antara lain memasukkan pejuang baru ke dalam barisan mereka di Gaza Utara, sembari memanfaatkan persenjataan Israel yang belum meledak untuk melawan invasi militer yang sedang berlangsung. Selanjutnya, tentara Israel mengungkapkan bahwa bahan peledak yang digunakan oleh Brigade Qassam sebagian dibuat dari amunisi Israel yang belum meledak. Aksi itu dicontohkan oleh penyergapan baru-baru ini di mana pejuang Qassam memasang bom di sebuah rumah dengan rudal GBU yang sebelumnya ditembakkan oleh pasukan Israel. Selain itu, Qassam juga telah menggunakan peluru artileri Israel yang dipasang pada roket buatan sendiri. Bahkan dalam rekaman video yang dirilis oleh Al-Qassam disertai dengan pesan, barang-barang Anda telah dikembalikan kepada Anda. Jumlah serangan roket Hamas yang hantam Israel dilaporkan melonjak. Mengutip Palestine Chronicle pada 9 Januari, hasil analisis itu diutarakan oleh Ahmed Abdul Rahman, seorang penulis urusan politik dan militer pada 8 Januari. Ia menganalisis peningkatan peluncuran roket dari Gaza baru-baru ini, mengaitkannya dengan kebutuhan militer dan kemampuan perlawanan untuk beradaptasi di bawah pengepungan dan serangan hebat. Hasil analisisnya menyatakan bahwa tingkat peluncuran roket mulai meningkat lagi meskipun dalam jumlah terbatas. Interval waktu antara setiap peluncuran kini berkisar antara 2 hingga 3 minggu saja. Sebagian besar peluncuran itu berasal dari wilayah Khan Younis di jalur Gaza Selatan, wilayah tengah, serta wilayah utara kota Gaza.
Israel disebut telah mencoba menghentikan peluncuran itu dengan mengeluarkan perintah evakuasi kepada penduduk sipil dengan harapan bahwa hal itu akan menekan perlawanan untuk menghentikan serangan. Namun kejadian dalam 2 minggu terakhir telah menjadi kejutan yang mencengangkan bagi militer dan dinas intelijen Israel, di mana selama 12 hari berturut-turut tembakan roket terus berlanjut dari Gaza Utara, khususnya dari daerah yang sangat dekat dengan pasukan Israel. Bahkan beberapa roket telah mencapai pinggiran Yerusalem sekitar 70 km dari perbatasan Gaza, sementara yang lain telah menargetkan Ashkelon, Ashdod, dan sejumlah permukiman di sepanjang perbatasan Gaza. Sehingga itu dianggap oleh media Israel sebagai hal yang mengganggu dan sangat mengkhawatirkan. Drone quadcopter IDF yang dikendalikan Brigade Al-Qassam dikabarkan telah membutakan arah Israel. Pakar militer dari Lebanon, Brigadir Jenderal Elias Hannah, menggambarkan bahwa upaya IDF gagal di Gaza Utara. Mengutip Tribun News pada 9 Januari, hal itu diutarakan oleh Hannah melansir Kabarni pada 8 Januari. Lebih tepatnya, Hannah menjelaskan situasi taktis perkembangan pertempuran yang masih berlangsung di jalur Gaza. Disebutnya bahwa drone quadcopter yang dikendalikan oleh Qassam efektif mengurangi kemampuan Israel untuk mengumpulkan informasi. Hannah menambahkan bahwa mengendalikan sejumlah besar pawai ini, menurut pendapat pakar militer, membuat Israel mengalami kebutaan intelijen, khususnya yang membuat pasukannya rentan hingga membantu mengamankan gerakan perlawanan dan membuat operasinya jauh lebih rahasia. Sehingga Hannah menyatakan bahwa kehadiran 4 brigade di wilayah yang tidak melebihi 15 km di jalur Gaza Utara membuat kelompok sasaran perlawanan menjadi sangat besar. Itu diartikannya sebagai kegagalan kekuatan besar, merupakan ketidakmampuan tentara pendudukan untuk mengerahkan artileri di wilayah yang hancur total untuk mengamankan kemajuan pasukan di sana. Bantuan dari Amerika Serikat disebut menciptakan perang saudara di Lebanon. Kirimkan bantuan militer ke tentara Lebanon dan dipakai untuk melemahkan Hizbullah. Mengutip Tribun News pada 9 Januari, Amerika Serikat mengalokasikan bantuan militer sebesar 95 juta dolar atau setara 1,5 triliun rupiah kepada Lebanon. Semula bantuan militer itu akan diberikan kepada Mesir, namun urung dilakukan. Diketahui bantuan militer itu nantinya disalurkan oleh Amerika Serikat untuk membantu tentara Lebanon untuk melemahkan Hizbullah. Menurut sumber, gelombang bantuan pertama diumumkan pada Senin 6 Januari 2025 sebesar 95 juta dolar adalah bagian dari rencana tersebut. Di sisi lain, dalam pertemuan di Riyadh, Amerika Serikat dan Arab Saudi sepakat mereka memiliki kesempatan sekali dalam 30 tahun untuk menyingkirkan Hizbullah dengan pemilihan presiden baru. Amerika Serikat telah mengatakan kepada pejabat Lebanon di mana Arab Saudi siap mengerahkan ratusan juta dolar untuk membangun kembali negara mereka yang dilanda perang jika komandan militer Lebanon Joseph Aoun terpilih sebagai presiden. Perlu diketahui, iming-iming dana besar dari Arab Saudi digulirkan oleh utusan Amerika Serikat Amos Hochstein selama lawatannya ke Lebanon pada Senin lalu. Dengan begitu, ambisi Amerika Serikat disebut telah memicu adanya perang saudara di Lebanon antara tentara Lebanon dengan kelompok perlawanan Hizbullah. Media Israel Jerusalem Post mengklaim bahwa IDF takut kehabisan bahan peledak alias bom, sehingga disebut harus berhati-hati saat berhadapan dengan perang jangka panjang di satu medan perang. Mengutip Tribun News pada 9 Januari, awalnya Jerusalem Post menyatakan bahwa Israel membutuhkan Amerika Serikat untuk mendapatkan senjata utama seperti jet tempur, pesawat pengisi bahan bakar, dan helikopter pengangkut beban berat. Media itu mempertanyakan apakah Israel yang dikenal sebagai eksportir senjata canggih kini justru harus kembali ke masa lalu. Tak sebatas itu, IDF juga disebutnya takut kehabisan bom di medan perang Gaza. Buktinya ada pada peristiwa tanggal 1 Maret 2024 lalu,
di mana saat itu ada 3 tentara Israel yang tewas dan belasan terluka karena ledakan di rumah yang dipasangi jebakan di Khan Younis. IDF justru mengirim pasukan untuk menghancurkan gedung, bukannya menghancurkannya dari udara. Itu menandakan bahwa Israel takut kehabisan bom, sehingga IDF harus secara berhati-hati memantau persediaan senjatanya agar bisa menghadapi perang panjang di banyak front. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.